Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrino Pratama dengan NIM C1B019144. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Hukum Pajak mengenai mata kuliah perpajakan. Baiklah, kita masuk pada pembahasannya. Pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintahan untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Dasar-dasar dari hukum pajak terdapat 8, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Pengertian pajak. Pajak adalah suatu kewajiban yang wajib dilaporkan atau dibayar oleh warga negara kepada negara sebagai salah satu pendanaan bagi pembangunan yang juga nantinya akan kembali ke rakyat dalam bentuk infrastruktur dan lainnya. Ciri-ciri pajak. Di sini terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Maksudnya, setiap warga negara wajib membayar pajak, namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, atau memiliki penghasilan lebih dari 45 juta per tahun. Yang kedua, wajib pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Maksudnya, jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib pajak harus membayar pajak. Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administrasi maupun hukum secara pidana. Yang ketiga, warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung. Maksudnya, pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi, jika pembayaran pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerimakan manfaat dari pajak. Yang akan Anda dapatkan misalnya berupa perbaikan jalan di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak, dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan undang-undang. Maksudnya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Manfaat dari uang pajak di sini terdapat 2. Yang pertama, manfaat pajak untuk negara. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, digunakan untuk pengeluaran bersifat self-liquidating. Maksudnya, untuk pengeluaran proyek produktif. Yang kedua, digunakan untuk pengeluaran bersifat reproduktif, seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat, misalnya seperti pertanian dan lain-lainnya. Yang ketiga, digunakan untuk pengeluaran bersifat tidak self-liquidating dan tidak produktif, seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah dan lain-lain.
Yang keempat, digunakan untuk pengeluaran yang bersifat tidak produktif. Seperti yang digunakan untuk pembangunan anak yatim dan pertahanan negara. Yang kedua, manfaat pajak untuk masyarakat. Terdapat 3, digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti sekolah, jalanan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, digunakan untuk memberi subsidi seperti subsidi bahan bakar dan juga subsidi pangan. Yang ketiga, digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi seperti pemilihan umum atau pemilu. Teori-teori dari pemungutan pajak di sini terdapat 5. Yang pertama, teori asuransi. Maksudnya, teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan negara. Perlindungan warga negara maksudnya. Warga negara harus membayar pajak sebagai premi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Kedua, teori kepentingan. Teori ini menjelaskan bahwa makin banyak individu-individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajaknya. Misal, negara kita melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Untuk melakukan itu, semua pastinya diperlukan biaya-biaya yang cukup banyak. Biaya yang cukup banyak tersebut dibebankan pada masyarakat. Beban tersebut sama dengan membayar pajak. Yang ketiga, teori daya pikul. Teori ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayar pajak yang memperhatikan besar penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja si wajib pajak. Teori ini ditetapkan jika penghasilan wajib pajak tersebut telah melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang keempat, teori daya beli. Teori ini merupakan teori modern yang memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Teori ini menjelaskan bahwa penyelenggara kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak. Yang kelima, teori bakti. Teori ini menjelaskan dasar hukum pajak adalah hukum antara rakyat dengan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak sebagai tanda bakti pada negara. Baiklah, ini adalah azas-azas dari pemungutan pajak. Terdapat 3 azas. Yang pertama, azas sumber. Azas sumber adalah perlakuan pemungutan pajak disesuaikan dengan negara tempat sumber pendapatan Anda mendapatkannya. Tidak peduli berada di mana atau dari mana wajib pajak tersebut, maka Anda wajib membayarkan pajak. Misalnya, ada seorang asing bekerja di dalam negeri, contohnya Indonesia, dan mendapatkan gaji dari pemerintah Indonesia, maka berkewajiban membayar pajak ke pemerintahan Indonesia. Yang kedua, azas domisili. Azas domisili ini pemungutan pajak dikenakan kepada setiap wajib pajak sesuai domisili tempat tinggal masing-masing. Azas domisili diberlakukan kepada setiap warga negara yang berdomisili di negara tersebut. Tidak peduli melihat dari mana pendapatan didapatkan, baik dari luar maupun dalam negeri. Asas domisili juga diberlakukan kepada perorangan maupun suatu lembaga, baik lokal maupun asing, yang menetap di Indonesia wajib menyetor pajak kepada pemerintah Indonesia. Yang ketiga, azas kebangsaan. Azas kebangsaan diartikan sebagai kewajiban setiap warga negara untuk tetap menyetor pajak pada negara meskipun sedang berada di luar negeri karena suatu kepentingan dan sebagainya. Contoh, seorang TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab selama 1 tahun, maka mereka wajib membayar pajak ke pemerintah Indonesia. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.